Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi kepada Bapak Ibu, Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Ramzi Nur Muhlis, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai dilema sang arsitek muda. Kita akan membedah bagaimana sosok Farhan menghadapi krisis identitas hingga menumbuhkan kembali pegangan hidup melalui nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Narasi tentang Farhan ini mencakup beberapa konsep penting dalam studi Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak. Masuk yang ke pertama, yaitu ada akidah, keyakinan sebagai pondasi. Awalnya Farhan merasa bahwa kesuksesan materi tidak memberi ketenangan. Dari situ muncul kesadaran bahwa kehidupan ini tidak berjalan secara kebetulan, melainkan ada yang mengatur. Keyakinan ini selaras dengan konsep tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh alam semesta. Rujukan yang digunakan adalah surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu mab. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Di mana di ayat itu menjelaskan bahwa hati menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ini menunjukkan bahwa kegelisahan Farhan sebelumnya berasal dari jauhnya ia dengan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, syariah, praktik nyata dari keyakinan. Setelah memiliki keyakinan yang lebih kuat, Farhan tidak berhenti pada pemahaman saja, tetapi mulai mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari kebiasaannya yang lebih disiplin dalam sholat dan mulai berbagi. Di sini terlihat bahwa akidah yang benar akan mendorong seseorang untuk menjalankan syariah. Karena keyakinan tanpa tindakan belum sempurna dalam Islam. Lanjut masuk ke yang tiga, yaitu awal menuju akhlak, ujian moral. Narasi kemudian menunjukkan bahwa Farhan menghadapi ujian etika di tempat kerja. Ini menjadi tahap penting. Farhan harus menjaga keharmonisan antar umat beragama dan rasa persaudaraan sesama muslim, sesuai dengan landasan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini menjadi tahap penting karena akhlak adalah buah dari akidah dan syariah. Ujian tersebut akan menunjukkan apakah nilai-nilai yang ia yakini benar-benar telah tertanam dalam diri atau belum. Kesimpulannya, narasi Farhan menggambarkan alur yang runtut dari kesadaran batin, akidah, berlanjut praktik ibadah, syariah, hingga diuji dalam perilaku sehari-hari, itu akhlak. Ini mencerminkan bahwa dalam Islam ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk pribadi yang utuh. Demikianlah analisis saya mengenai dilema yang dihadapi oleh Farhan.
Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesuksesan materi tanpa landasan akidah yang kuat hanya akan berujung pada kehampaan. Kita juga belajar bahwa sebagai seorang profesional muslim, setiap keputusan besar harus disadarkan pada syariah melalui Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama agar langkah yang kita ambil tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Terakhir, sikap santun dan adil yang ditunjukkan Farhan dalam menengahi perbedaan di kantor adalah wujud nyata dari akhlak mulia dan prinsip persaudaraan ukhuwah. Semoga analisis ini bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan profesional kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.